Beberapa tahun belakangan ini, Prabowo Subianto terlihat sering berjalan terpincang-pincang, dengan salah satu kaki yang tampak diseret setiap kali melangkah. Namun, kendala fisik ini tidak menghalanginya untuk beraktivitas. Ia tetap berjalan kaki saat menemui rakyat di berbagai tempat, termasuk ketika memasuki kampung-kampung kumuh. Ia tetap berjalan dengan tubuh tegap sewaktu memeriksa pasukan dalam berbagai upacara atau saat berkunjung ke berbagai daerah bersama Presiden Jokowi. Banyak orang merasa sedih dan terharu menyaksikan langkah demi langkah Prabowo yang terpincang-pincang. Namun Prabowo tetap tersenyum, seakan tidak merasakan derita yang dialaminya. Tetapi para pembencinya menjadikan kondisi fisik yang dialami Prabowo sebagai bahan cercaan dengan kata-kata yang sangat menghina. Bahkan ada yang mencemoohnya dengan julukan manusia pincang dari goa yang meragukan kemampuan Prabowo memimpin negeri ini hanya karena kondisi kakinya. Padahal lepas dari kakinya yang pincang, kondisi fisik presiden terpilih ini selebihnya sangat sehat dan bugar. Beliau rajin berolahraga untuk menjaga kondisi tubuhnya dengan dosis olahraga melebihi anak-anak muda, sehingga membuat banyak orang terkagum-kagum. Tidak banyak orang tahu bahwa pincangnya kaki Prabowo adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan seorang prajurit. Prabowo pernah terjatuh dalam suatu latihan terjun di Jerman yang mengakibatkan salah satu kakinya patah sehingga memerlukan operasi besar. Saat itu Prabowo bersama beberapa perwira Kopassus, salah satunya Luhut Binsar Panjaitan, mengikuti latihan anti-teror di negeri tersebut. Luhut mengambil tindakan segera dengan menandatangani surat persetujuan operasi karena kaki Prabowo harus secepatnya diselamatkan. Peristiwa lainnya terjadi dalam suatu operasi tempur. Prabowo bersama pasukannya memanjat tebing dengan membawa beban berat. Begitu sampai di ketinggian, tangan Prabowo lepas dari pegangan karena tidak kuat lagi menahan beban. Prabowo pun terjatuh menimpa pepohonan dan kakinya patah lagi. Kaki yang sama yang pernah patah sebelumnya. Sewaktu masih muda, Prabowo tidak pernah merasakan sakit pada kakinya yang pernah patah berkali-kali itu. Namun saat usianya semakin tua, rasa sakit itu muncul, sehingga ia harus berjalan terpincang-pincang. Sudah berkali-kali Prabowo berobat di berbagai tempat untuk menyembuhkan kakinya. Namun sampai sekarang belum bisa pulih seperti sedia kala. Prabowo tidak pernah mengeluhkan derita yang dialaminya. Baginya, itu merupakan resiko yang memang harus dialami seorang prajurit. Seorang prajurit harus siap mati dan mengalami kecelakaan dalam tugasnya membela negara. Hal ini diungkapkannya kepada Deddy Corbuzier dalam salah satu podcastnya. Mati pun mati untuk rakyat. Itu sumpah seorang prajurit. Itu memang kita waktu kita masuk tentara itu kan kita harus angkat sumpah. Kata-katanya bagus-bagus kan, bersedia membela nusa. Tapi kalau pelatih-pelatih kita sederhanakan itu. Saudara-saudara kalau masuk tentara, artinya saudara-saudara taken untuk mati. Taken untuk mati. Iya. Ya itu risikonya. Anda masuk tentara, Anda siap harus mati. Siap mati untuk yang lebih besar, untuk tanah air, untuk bangsa, untuk rakyat, kan begitu. Tadi kalau saya nanyanya gini boleh nggak Pak? Kalau Pak Prabowo ngomong seperti itu, artinya ini saya jadi nggak enak ngomongnya. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Oh, dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Manjat tebing, iya kan, terjun. Kaki itu karena terjun Pak ya? Macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali.
dilalah di kaki yang sama. Ya, Iya, ini banyak yang nggak tahu tuh Pak. Kaki itu karena apa aja Pak? Terjun Pak? Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu dalam satu latihan di Jerman ya, latihan hari ini, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Dalam rangka? Di daerah operasi. Di daerah operasi iya. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Boleh ceritain dikit Pak? Hah? Ceritain dikit boleh Pak? Ya, itu risiko tentara ya, ini suatu tebing. Di masa muda, Prabowo memang rajin lari pagi. Namun sekarang, Prabowo memilih berenang sebagai olahraga rutinnya. Setiap subuh sekitar pukul 4, ia sudah berenang untuk memelihara kebugaran tubuhnya. Olahraga renang bagi Prabowo adalah juga saat-saat berkontemplasi. Ia sering menemukan ide-ide baru pada saat berenang, dan agar tidak lupa dengan ide-ide tersebut, ia memerintahkan stafnya untuk segera mencatat. Itulah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dengan ikhlas menerima resiko sebagai prajurit. Kakinya yang pincang tidak menghalanginya untuk terus melangkah ke depan, membangun Indonesia menjadi negara maju guna diwariskan kepada generasi mendatang. Men of our time.